Maaf ya, Madi. Belum kode. Gak bisa pakai mic nih, harus suara sinyal juga kok. Ada yang ngantuk? Begadang? Pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita menghadiri atau hadir dalam ruangan ini untuk mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan diterangkan oleh Pak Amri Yanto sebagai CGP Angkatan ke-11. Semoga dengan memperhatikan atau menyaksikan tayangan dari diseminasi aksi nyata budaya positif, Bapak Ibu bisa dapat belajar, ya, berbagi untuk kedepannya di dalam proses pembelajaran di sekolah nanti. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 050 Tarakan selaku pimpinan kita, Bapak Ibu guru yang sangat berbahagia dan saya hormati pula. Jadi di sini pada hari ini kita akan membahas tentang dimensi budaya positif. Artinya aksi nyata saya ini akan saya paparkan ke Bapak Ibu sekalian sebagai bahan untuk menjadi pertimbangan dan menjadi tugas saya sebagai CGP. Jadi di sini saya mengangkat tema diseminisasi budaya positif untuk SD 050 Tarakan. Jadi di sini ada tujuannya, tujuan pembelajaran khusus yang dilaksanakan oleh CGP, yang mana dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul
budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ini akan muncul satu pertanyaan gitu. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ya. Yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pemimpin sekolah, bagaimana dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Jadi ada gurunya, ada juga kepala sekolahnya. Hilang lagi. Di sini ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, ya. Misalkan Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Yang kedua, coba Anda bayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka, ya. Jadi nanti kita coba. Jadi tangannya dikepal, ya. Yang pasangannya membuka membuka kepala tangannya. Jadi berusaha untuk tidak dibuka gitu. Jadi ini bisa kita praktekkan sebentar, ya. Coba kita tes yang di sebelah kanan dulu, yang kepala tangannya. Kasih uang. Ya. Kalau ibu ini mana pasangannya? Ya. Kemudian orang B yang mau membuka itu dia harus membujuk atau menghardik, ya, atau mendiskriminasi. Pokoknya lakukan sebagaimana caranya Anda menggoda dia, atau menghardik dia, atau mengintimidasi dia. Oke? Sekarang kita tes, ya. Boleh berdiri. Kita tes dulu, buka yang berlawanan, yang pegang uang dibuka, ya. Oke, dimulai. Bagaimanapun caranya Anda menggoda dia kah atau menghardik dia kah? Oke, silakan Bapak Ibu. Ya. Oke, sudah. Oke. Sekarang boleh Bapak Ibu guru duduk.
Nah, ini ada nanti ada ininya ya, pemantiknya ini. Jadi tadi kan ada yang pemegang adalah orang A yang berusaha menggoda tadi itu atau menghardik atau mendiskriminasi adalah orang B, ya. Ah, sekarang ditanyakan apa alasan orang B ini membuka kepala tangan Anda tadi. Tentu ada alasannya bahwa ini mengambil sesuatu yang ada di kepalanya tadi, ya. Nah, kemudian apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Jadi ini orang A, apa alasannya dia membuka tangan Anda? Itu kan penuh alasan dia, ya. Ya. Oke. Jadi seperti itulah mungkin apa yang kita miliki kita bisa pertahankan untuk kita aplikasikan di sekolah, ya. Jadi yang belum kita miliki kita berusaha untuk memiliki, mempelajari untuk kita aplikasikan di sekolah. Itulah bentuk reflektifnya di CGP gitu. Oke, kita aplaus dulu untuk materi 1. Oke, di sini ada ilustrasi, ya. Saya bacakan aja. Jadi ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya tidak ada pemaksaan untuk murid. Semua model pembelajaran akan disesuaikan dengan kebutuhannya murid, ya. Jadi boleh saja nanti murid itu A, B, C berbeda cara memberikan materinya, ya Bu, ya. Ya. Jadi tidak harus sama gitu, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengisi dirinya dikontrol, ya. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang disukai, ya. Kalau menurut teori kontrolnya Dr. William, ya, ilustrasi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan, bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Apa yang kita lakukan tadi itu sudah di-cover dalam ini. Jadi ilustrasi yang kita lakukan tadi itu ini dia, ya, penguatan positifnya. Kemudian dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini saya tidak bisa anukan semua karena hampir sama aja. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi apa yang kita lakukan tadi itu
ada pemaksa, memaksa untuk membuka ya, memaksa seseorang. Jadi di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi ini ada pemaksaan dalam pembelajaran untuk melakukan hal-hal yang istilahnya kalau kita di komando gitu, harus dilakukan ya. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk ya. Jadi ini akan pasti ada clash yang terjadi jika terjadi hal-hal seperti ini. Ini bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi seyogianya kita harus berubah untuk menyesuaikan dengan zaman ya. Kita masuk di makna positif. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Jadi kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Inilah teori yang sering kita lakukan ya. Disiplin itu dikekang dia, Bu, ya. Artinya kita punya mindset itu disiplin, dikekang dia dengan aturan, padahal tidak seperti itu. Kita harus bangun suatu kesepakatan kelas ya. Ada kesepakatan kelas yang kita bangun. Nah, kemudian para guru juga berpendapat bahwa disiplin anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Selanjutnya, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Ini bagaimana pendapat kita ini? Apakah sama pendapat kita? Ya. Sangat berbeda. Apa alasannya, Bu? Oke, kalau kita lihat Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan
di skrip lain, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, ya. Jadi kalau kita tidak mendisiplinkan diri, nah, orang lain nanti yang mendisiplinkan kita, ya. Jadi disiplinkanlah diri kita sendiri agar tidak didisiplinkan oleh orang lain. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka. Sesuai Ki Hajar Dewantara. Ini nilai-nilai kebajikan, atau sering kita dengar profil tentang pelajar Pancasila. Kemarin ada paparan di P5 ya, bisa saya. Ini sudah muncul. Dan alhamdulillah saya dapatkan di CGP ini bahwa yang pertama yang harus ada di profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Jadi tidak cukup hanya beriman, harus mempunyai akhlak yang mulia. Yang kedua, mandiri. Jadi siswa kita itu harus mandiri. Ada kita sering dengar itu pembelajaran mandiri, ya, diberikan tugas, diberikan sebuah proyek supaya mereka bisa menyelesaikan sendiri. Itu termasuk dalam profil pelajar Pancasila yang mandiri gitu. Yang ketiga bernalar kritis. Jadi anak-anak itu dibangun nalar kritisnya supaya dia bisa mengungkapkan apa yang terbaik menurut dia yang harus kita berikan gitu. Misalkan main bola, dia tidak suka main bola, padahal materinya bola. Dia suka lari-lari saja, enggak apa-apa dia lari-lari sambil bawa bola. Itu enggak masalah gitu. Itulah pembelajaran merdeka. Yang kemudian berkebinekaan global, ya. Ini berkebinekaan global mengarah bahwa semua sama gitu, ya. Kemudian yang kelima bergotong royong. Saya kira ini sudah sering kita lakukan, ya. Kerja bakti sering dilakukan. Iya, saya kira banyak. Melakukan P5 kombel itu semua bagiannya. Kemudian kreatif. Saya kira guru-guru kita ini Bu sudah kreatif. Sudah menciptakan model-model pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Banyak ini. Oh ya. Ini ada motivasi perilaku manusia. Diana Gosen adalah bukunya Arthur Turing
School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Jadi ada 3 perilakunya. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti muncul pemantiknya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum, biasanya ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi ini kalau kita berusaha menghindari hukum, ya, atau menghindari kenyamanan, maka ini dikategorikan bahwa tingkat paling rendah terhadap motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Artinya sebelum berperang takut dia, kan? Sebenarnya mereka yang sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, artinya dia bukan dari dalam, tapi lahirnya dari luar, pengaruh dari luar, bukan dari sifat dari dalam. Ada efek luarnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi pertama. Di sini orang berperilaku, orang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan memotivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukannya sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini motivasi juga bersifat eksternal. Ada pengaruh dari luar. Artinya ingin diakui bahwa dia punya gitu. Dia memiliki. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Seperti orang dengan memotivasi akan bertanya, ya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini contoh kasusnya. Nih, kita masuk pertanyaannya saja ya. Ini kasusnya dulu. Contoh kasusnya. IPA. Ada IPA lagi ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika.
Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Ipa menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipa yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ipa menertawakan Ipa yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Ipa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipa di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini kasusnya ya. Muncul satu pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Bapak Seno terhadap Ipa? Apa setuju? Itu harus perlu ada tanggapannya itu. Apa alasannya itu? Adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman ya. Boleh jawaban adalah, kalau di CGP itu jawaban adalah aset ya. Semua jawaban itu benar, tidak ada yang salah. Jadi boleh saja ibu mengatakan adalah hukuman, boleh juga menjadi sebuah konsekuensi ya. Itu tergantung dan punya alasan kenapa harus mengatakan hal dua tersebut. Masih panjang. Ini muncul alternatif jawabannya ya. Saya tidak setuju dan tindakan Pak Seno terhadap Ipa tidak. Tindakan Pak Seno tersebut tidak pantas dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi Ipa, dan sudah tertindak tidak adil karena sudah membiarkan teman-temannya menertawakannya. Juga dengan hukumannya di depan kelas membuat Ipa semakin takut dan malu, dan rasa percaya dirinya akan hilang. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Ipa adalah sebuah hukuman karena Pak Seno bertindak satu arah tanpa mengkomunikasikan dengan Ipa. Mengapa sampai bukunya terjatuh? Langsung menyuruh Ipa maju di depan kelas dan menunjuk hidungnya serta bertindak tidak pantas sebagai seorang guru. Ini bersifat dia menghukum karena dia tidak ada di dalam kesepakatan kelas. Kalau tadi ada di kesepakatan kelas berarti ada konsekuensinya. Jadi
Nah, kalau seperti lambat upacara itu ya itu bisa dikategorikan hukuman apa konsekuensi. Oke, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukumannya ini tidak terencana dan dilakukan secara tiba-tiba saja. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan muridnya hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ini namanya kesepakatan kelas. Sudah buat semua ke kesepakatan kelas ini? Sudah ya? Sudah dipampangkan di dindingnya? Kalau ada yang belum, nanti kita buat. Iya. Ini ada hukuman dan konsekuensi dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas. Ini harus ada juga keyakinan kelas ini. Sekolah bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu perlu ada revisi kalau tidak sesuai lagi. Misalkan ada keyakinan kelas di semester 1 sudah kita buat, tidak ini lagi di semester 2, boleh direvisi bersama dengan anak-anak. Ya. Ini masih panjang. Ini dihukum oleh penghargaan ya. Jadi pengaruh ini ada dihukum oleh penghargaan ya. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek ya. Ini bersifatnya jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan tersebut, melakukan suatu yang baik, maka selain itu kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan ya. Jadi yang ketiga ini kita melakukan sesuatu karena ada hadiahnya gitu ya. Gitu. Kalau yang kedua ketergantungan ya. Saya mau melakukan sesuatu nanti itu ada hadiahnya gitu. Itu ketergantungan gitu. Ya. Jadi hal seperti ini patutlah untuk tidak menjadi prioritas. Kemudian penghargaan yang tidak
efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ya, jadi ini dia memiliki sifat kecewa ya. Saya tidak mau lagi gitu. Ya, Anda ada dihargainya gitu. Ya, nggak boleh begitu ya. Jadi harus membangun semangat terus gitu. Yang kedua, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, ya. Jadi berikan dia support, berikan dia penghargaan terus, ya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, ada juga penghargaan merusak hubungan. Ya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Ini namanya bunuh diri. Ya, misalkan A dikasih penghargaan, B tidak dikasih penghargaan, maka muncullah pemantiknya untuk rasa iri tadi. Ya, jadi sepatutnya dihindari. Penghargaan menghukum, ya. Jadi penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, ya, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi rupanya meranking itu adalah diskriminasi gitu. Iya. Jadi tidak ada itu diskriminasi. Tapi ini saya belum dapat materinya, mungkin di minggu-minggu berikutnya kami dikasih materi. Iya. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ketika karena orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Lanjut, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum, ya. Jadi ini berlaku di kehidupan kita sehari-hari, ya. Saya kerjakan sesuatu supaya saya dapat hadiah atau penghargaan, tapi intinya tidak dapat. Ya, itu yang dilakukan gitu, ya. Jadi inilah bentuk hukuman yang dihukum oleh penghargaan. Kemudian muncul lagi soal, ya.
Yang mana lagi ya? Nih, contoh keyakinan kelas ya. Ini sangat penting ini. Keyakinan kelas atau kita biasa sebut apa tadi? Kesepakatan kelas. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar. Ya, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya. Nah, ini keyakinan kelas ya. Kelas 1 ya. Kalau kelas 5 lain lagi ya. Siapa yang kelas 1 nih? Nah, sudah kan dibuat kayak gini? Sudah ya? Ya. Yang penting dia happy ya. 4 aja ya. Apa lagi? Iya. Oke. Untuk kelas 5 ya. Keyakinan kelas 5 atau kesepakatan kelas selalu bersikap positif ya. Nggak boleh negatif terus. Foto-foto baru ya, ini berlaku buat siswanya, muridnya gitu ya. Senantiasa menjadi diri terbaik, tampil terbaik, tidak perlu mau dihargai, tampil terbaik sajalah. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya ya. Yang bukan miliknya ya jangan diambil ya. Ini perlu di dalam kesepakatan kelas nih. Nanti punya diambil di ini. Kendali dalam kesepakatan kelas. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi tugas kan banyak, piket ya, tugas-tugas pelajaran. Kemudian senantiasa membantu. Jadi ini ada keyakinan kelas. Saya kira ini Bapak Ibu guru sudah mengcover semua ya. Nanti waktunya tidak cukup lagi. Restitusi. Nah ini CGP nih, restitusi ini masuk ini. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif ya. Bila ada seseorang berbuat salah pada Anda ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu ya. Dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja ya. Kejamnya dirinya. Ya. Oke, kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah,
pada kita adalah langsung memaafkan atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Ya, kita selalu membuat orang itu supaya dia merasa bersalah terus. Ya, kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Ya. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Ini segitiga restitusi. Ya. Validasi kebutuhan, menyatakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini bentuk cara menyelesaikan kasus di kelas, ya. Jadi kalau ada masalah, ini yang kita pakai nih, menggunakan ini metode ini, ya. Kita menggunakan validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan kelas dan menstabilkan identitas. Pernah saya buat videonya ini kemarin yang anak-anak tidak ikut piket. Saya buat video YouTube-nya. Atau anak-anak yang marahi temannya gara-gara dia nyontek. Ini caranya menyelesaikan masalahnya itu. Mantap. Nanti jam 1 baru selesai. Ya. Setelah 3 tahap itu dilakukan, guru dapat menanyakan pada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat itu. Disinilah restitusi dapat dilakukan. Jadi restitusi segitiga restitusi itu menjadi sebuah dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus terhadap siswa. Karena biasanya siswa itu kenapa dia lambat ke sekolah? Mungkin ada pekerjaan di rumahnya yang menghambat dia. Kita tidak tahu itu. Kalau lambat dia piket, lambat ke sekolah. Padahal di rumahnya itu ada beban yang diberikan oleh orang tua tanpa kita ketahui. Kita langsung memberikan suatu konsekuensi hukuman. Itu diperlukanlah tadi segitiga restitusi tadi itu. Segitiga restitusi itu digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di anak didik kita atau anak bangsa kita, ya. Yang di sini 1 dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru. Saya kira kita ke bagian terakhir. Jadi Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan
kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, ya. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita, atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka biarkan orang lain yang mendisiplinkan kita, ya. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak atau peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan secara universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oke, thank you. Ya, cukup pemaparan saya hari ini. Kita plus dulu untuk pemateri. Jadi ini waktunya masih ada, nanti kita edit lagi materinya. Masih ada waktunya. Sekitar mungkin 15 menit lagi. Itu dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf, ya. Karena baru tahap pembelajaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi adalah hasil paparan, di sini hasil paparan data dari kami data dari sebagai Jumlah angkatan 11. Semoga apa yang dipaparkan tadi bisa menjadi acuan kita dalam pembelajaran, sama bagi anak-anak kita, ini katanya masih belajar sudah sejauh ini, Bapak Ibu, ya. Semoga ini sebagai modal kita berbagi ilmu, semoga bisa dilaksanakan di dalam kelas masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah. Kasih ibu satu.